Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Intan Mahamadani SPDMS. Oke anak-anak, hari ini topik pembahasan kita adalah mengenai kalimat efektif. Oke anak-anak, mari kita lihat slide sebagai berikut. Pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada di dalam pikiran pembaca dan penulis. Kalimat efektif lebih mengutamakan keefektifan kalimat itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, atau pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Oke. Kedua, kalimat efektif menurut para ahli. 1. Menurut Al-Hadiyah dan kawan-kawan adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kedua, menurut Parera, mendefinisikan kalimat efektif adalah bentuk atau kalimat-kalimat sadar dan disengaja disusun untuk mencapai intonasi dan tepat dan baik seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Yang ketiga, berdasarkan pengertian di samping, kalimat efektif menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memperlihatkan bahwa proses penyampaian oleh pembicara atau penulis dan proses penerimaan oleh pendengar atau pembaca berlangsung dengan sempurna sehingga isi atau maksud yang disampaikan tergambar lengkap dalam pikiran pendengar atau pembaca. Oke, yang B, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Selanjutnya, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang selanjutnya, menggunakan diksi yang tepat. Oke, selanjutnya menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata, dan menggunakan variasi struktur kalimat. Oke anak-anak, mari kita lihat slide selanjutnya. Syarat-syarat menulis kalimat efektif. Ada beberapa syarat menulis kalimat efektif. Pertama, kelogisan suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, kalimat tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Kalimat efektif, untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Yang kedua, ketegasan melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Kalimat tidak efektif, contoh mari kita lihat, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. Kalimat efektifnya, contohnya, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. Yang ketiga, kehematan penggunaan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Kalimat tidak efektif. Karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Kalimat efektifnya yaitu karena rajin, dia mendapat juara 1. Oke. Yang keempat, ketepatan informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus itu sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Kalimat tidak efektif, contohnya, Yersa rajin olahraga agar supaya sehat. Kalimat efektifnya contohnya yaitu Yersa rajin olahraga agar sehat. Yang kelima, kecermatan dalam kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Supaya kalimat tersebut kalimat efektif dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut. Mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Yang kedua, mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Yang keenam, kepaduan.
Artinya, informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Kalimat tidak efektif. Contohnya, novel ini membahas tentang persahabatan sekolah. Oke, kalimat efektifnya bagaimana caranya? Yaitu, novel ini membahas persahabatan di sekolah. Oke, selanjutnya yang ketujuh, kesejajaran. Oke, kalimat yang efektif yang harus memiliki kesamaan bentuk atau kata makna yang dipakai dalam kalimat. Contoh kalimat tidak efektifnya, Junad menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Oke, bagaimana cara membuat kalimat efektifnya? Kalimat efektifnya contohnya adalah Junad menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Oke. Dan yang kedelapan, kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur SPOK, minimal subjek dan predikat atau disebut dengan singkatannya P. Contoh kalimatnya, Johan belajar di kelas. Sumber kalimat tersebut adalah Johan dan predikatnya adalah belajar. Oke, cukup sekian presentasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.